sekarang demi masa depan. Sadar pajak untuk kejayaan kita dan juga rakyat Indonesia. Sadar pajak dalam pendidikan. Pajak bukti peduli pada negeri sejak dulu sampai nanti. Pajak mari dimengerti, manfaatnya pasti. Sadari dalam pendidikan sekarang ini. Sadar pajak, ayo kita tanamkan dari sekarang demi masa depan. Sadar pajak untuk kejayaan kita dan juga rakyat Indonesia. Cinta ada dalam doa, tanggung jawab dalam rasa. Pajak ada dalam dada. Pajak ada dalam dada. Pajak milik kita semua. Pajak milik kita semua. Pajak ada dalam jiwa. Sadar pajak dalam pendidikan. Pajak bukti peduli pada negeri sejak dulu sampai nanti. Pajak mari dimengerti, manfaatnya pasti. Sadari dalam pendidikan sekarang ini. Sisihkan lengan, bangun harapan, generasi muda jadilah pahlawan. Marilah kawan, buat perubahan demi satu tujuan, Indonesia yang gemilang. Sadar pajak, ayo kita tanamkan dari sekarang demi masa depan. Sadar pajak untuk kejayaan kita dan juga rakyat Indonesia. Sadar pajak dalam pendidikan. Pajak bukti peduli pada negeri sejak dulu sampai nanti. Pajak mari dimengerti, manfaatnya pasti. Sadari dalam pendidikan sekarang ini. Sadar pajak, ayo kita tanamkan dari sekarang demi masa depan. Sadar pajak untuk kejayaan kita dan juga rakyat Indonesia. Cinta ada dalam doa, tanggung jawab dalam rasa. Pajak ada dalam dada. Pajak ada dalam dada. Pajak milik kita semua. Pajak milik kita semua. Pajak ada dalam jiwa. Sadar pajak
Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Udah Selamat pada pagi. join ya? Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Oke, ini teman-temannya ada yang masih belum join ya? Belum ya? Buat adik-adik yang belum nyalakan videonya, boleh dinyalakan dulu ya? Biar kelihatan wajah-wajah cantik gantengnya. Oke. Oke, adik-adik udah pada isi link registrasinya kan ya? Atau masih ada yang belum? Sudah. Ya. Aku belum. Belum. Yang belum isi boleh mungkin diisi dulu. Ada linknya di link registrasinya ada. Soalnya di HP. Di HP. Oh, kalau tidak bisa nggak apa-apa. Tapi yang udah bisa regis mungkin boleh diisi dulu ya. Sambil nunggu teman-temannya, karena ini yang baru masuk baru 60 ya. Kita tunggu dulu ya. Baik. Adik-adik semuanya udah siap? Siap. Udah. Udah. Alhamdulillah siap. Siap. Alhamdulillah siap, Bu. Oke, kita mulai aja kali ya. Sebelum mulai, tolong ya teman-teman yang belum menyalakan videonya, yang bisa aja. Tapi kalau yang emang nggak bisa, nggak apa-apa. Dinyalakan videonya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nge-lag. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya 2 Bandung, Bapak Ferry Korli. Yang terhormat Kepala Sekolah Dasar Arafi, Ibu Yeni Castriani SPD. Yang terhormat pula Bapak Ibu SD Arafi serta adik-adik SD Arafi yang kami cintai dan kami banggakan. Selamat pagi Bapak Ibu serta adik-adik semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yes. Semoga kita senantiasa sehat ya, meskipun kita ada dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi hal tersebut tentunya jangan sampai membuat kesehatan dan juga semangat kita menurun. Oke? Nah, dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu
wa Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita semua dapat berkumpul secara virtual untuk mengikuti kegiatan Pajak Bertutur 2021. Adapun kegiatan ini dilaksanakan masih dalam rangka untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dengan mengusung tema Generasi Muda Sadar Pajak Wujud Bela Negara. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Oke, baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, serta adik-adik semuanya, sebelum acara ini kita mulai, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Walaupun di sini udah ada nickname-nya, tapi kayaknya nggak itu gitu kalau nggak afdol gitu kalau belum kenalan secara langsung ya. Oke, perkenalkan, nama kakak Siva. Adik-adik semuanya bisa panggil kakak Siva. Kakak di sini sama teman-teman yang lain dari Kantor Pelayanan Pajak Madya 2 Bandung. Di sini kakak akan memandu jalannya kegiatan Pajak Bertutur hari ini. Oke, selanjutnya, sebelum kita memulai, kakak mau kenalin dulu nih, kalau kita ini punya jargon. Oke, kita ada jargon. Jargonnya itu, kalau nanti kakak bilang, Pajak Bertutur 2021, nanti adik-adik jawab, sehari mengenal, selamanya bangga. Bisa ya? Bakal yang lain dulu, Pak. Bisa nggak? Ulangi, Kak, ulangi. Ulangi lagi ya. Ulangi. Nanti misalnya kakak bilang, Pajak Bertutur 2021, adik-adik jawab, sehari mengenal, selamanya bangga. Nanti tangannya sehari mengenal, selamanya bangga. Bisa? Sehari mengenal, selamanya bangga. Boleh adik-adik dinyalain dulu suaranya, jangan di-mute ya. Oke, Kak. Kita coba. Terus kompak ya, seru nih. Walaupun virtual, kita nggak boleh kalah seru sama secara langsung, oke? Oke. Oke. Kita coba sekali ya. Pajak Bertutur 2021. Sehari mengenal, selamanya bangga. Mantap. Sekali lagi ya. Pajak Bertutur 2021. Sehari mengenal, selamanya bangga. Oke, kita untuk kita semua. Oke. Ini kita mulai aja ya, baiklah adik-adik, agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Marilah bersama-sama kita membuka atau memulai acara hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Acara selanjutnya yaitu kita ada sambutan. Sambutan yang pertama dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya 2 Bandung. Kepada Bapak Ferry Korli, apakah sudah hadir? Sudah, Kak Siva. Boleh videonya? Oh, Pak Ferry Korli, kami silahkan. Ya, makasih Kak Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Ya. Alhamdulillah kita selalu panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat berkat yang telah kita terima selama ini. Bapak, Ibu, adik-adik semua, nikmat rezeki, nikmat sehat yang masih kita terima. Alhamdulillah, selalu jangan pernah kita tinggalkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bu Yeni selaku Kepala Sekolah dari SD Arafi dan juga pada kakak-kakak dari KPP Madya 2 Bandung yang sudah mengadakan acara ini. Dan yang paling penting, ini adik-adik semua dari SD Arafi yang kelas 5 kalau nggak salah ya. Ini
terima kasih kami ucapkan juga sudah bersedia hadir pada acara kita hari ini. Jadi acara kita hari ini, adik-adik, pajak bertutur. Ya, bertutur itu kira-kira bercerita. Nah, nanti kira-kira dari kami, dari kantor pelayanan pajak, mau menyampaikan, mau bercerita lah, kira-kira apa sih itu pajak, ya, gunanya apa, tujuannya apa, seperti apa nanti mungkin kan banyak jenis pajaknya, ini kan macam-macam nih, ya. Apa yang bayar di pasar, bayar ke ini pajak bukan, mungkin kira-kira gitu ya, adik-adik kan mungkin belum paham kan apa itu pajak. Nah nanti kita coba bercerita, kita coba bertutur, menyampaikan ini loh kira-kira pajak. Gunanya apa? Gunanya kan banyak juga, nanti mungkin lebih jauh. Jadi kita nggak terasa, adik-adik, Bapak Ibu ya, nggak terasa bahwa hasil dari pajak itu kita pakai. Jalan yang kita pakai tiap hari itu hasil dari pajak loh, ya adik-adik ya. Jadi mungkin nggak merasa kan lewat jalan. Nah kalau nggak ada uang pajak itu kita jalannya dari mana, kita buat jalan, uangnya dari mana. Nah itu sekali lagi maksud kita adalah menyampaikan ini, dan juga ke depan harapannya ke depan kan ini adik-adik inilah calon-calon pemimpin ke depan, calon-calon yang meneruskan nanti yang mengisi tugas-tugas di Indonesia ini gitu kan. Nah, kalau dari awal adik-adik sudah paham apa itu pajak, pentingnya pajak, insya Allah nanti ke depan dengan kesadaran itu akan memudahkan untuk melaksanakan kewajiban dari perpajakan itu. Harapannya ke depannya pasti kan kita ini Arafi ini kan termasuk SD yang punya banyak prestasi ya Bu Yeni ya. Jadi kan harapannya ke depan anak-anak dari SD Arafi ini kan jadi pemimpin-pemimpin. Jadi yang mengisi nanti pengusaha, apapun lah di bidang apapun nanti, ya ini jadi pemimpin di sektor yang dia jalani. Nah kalau sudah paham tentang pajak, mungkin nanti kan untuk menyampaikan ke teman-teman yang lain, ke keluarga, itu tujuannya kita mengadakan acara pajak bertutur hari ini. Semoga dengan tujuan yang kita anggap tadi untuk memperkenalkan dan nanti akan membangun juga bangsa kita, ini berguna, bermanfaat. Karena memang sekali lagi, untuk pembangunan bangsa memang harus diperlukan uang pajak. Tapi tentunya dengan keadilan. Ya. Yang belum ada duit, nggak usah bayar pajak ya adik-adik ya, jangan salah. Ya, yang nggak ada duit nggak bayar pajak dulu. Yang bayar pajaknya yang kaya-kaya. Kira-kira gitu ya, Bu Yeni, teman-teman yang lain, teman-teman panitia, itu tujuan kita. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal, menjadi ibadah kita, dan juga nanti bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya, Pak Ferry Korli. Ya, acara selanjutnya yakni sambutan dari Kepala Sekolah Dasar Arafi kepada Ibu Yeni Castriani SPD. Kami silahkan. Terima kasih Kak Siva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari menuju siang ini Allah berikan kita kesempatan untuk belajar kembali hal-hal baru ya Nak ya. Alhamdulillah, tentu saja dengan izin dan ridho Allah kita hari ini bisa bersama-sama di Zoom meeting ini bekerja sama dengan KPP Madya 2 Bandung ya. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, tabiin tabiat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Ferry Korli selaku Kepala KPP Madya 2 Bandung, kemudian kakak-kakak yang lainnya yang ada di Zoom ini ya. Banyak sekali nih, ada Kak Suci, Kak Siva, Kak Rahma, dan lain-lain. Tidak bisa Ibu sebutkan satu-satu. Kepada Ibu Bapak Guru yang menemani juga kegiatan ini. Dan kalau tadi Bu Yeni tidak salah lihat, ada Pak Andri juga bergabung di sini ya. Pak Andri, beliau adalah Wakil Direktur Perguruan Arafi. Terima kasih Pak Andri atas waktunya bisa bergabung di sini. Kemudian tentu saja yang sangat Ibu cintai dan banggakan, anak-anak kelas 5 yang telah hadir mengikuti kegiatan ini. Nah, anak-anak, alhamdulillah satu kebanggaan buat kita SD Arafi hari ini bersama kakak-kakak dari KPP Madya 2 Bandung akan belajar mengenai pajak dengan tajuk pajak bertutur ya, generasi muda sadar pajak. Tadi tuh apa tagline-nya tuh? Jadi Bu Yeni lupa lagi. Tagline-nya pajak bertutur 2021, sehari mengenal selamanya bangga. Oh ya, betul yang tadi ya. Pajak bertutur 2021, sehari mengenal selamanya bangga. Selamanya bangga. Betul. Kita tidak akan bangga kalau belum mengenal apa itu pajak dan kenapa harus membayar pajak. Mungkin anak-anak juga pernah dengar bayar pajak motor, pajak kendaraan, pajak pokoknya banyak sekali ya. Kalaupun jajan nih, pernah jajan nggak ke resto-resto gitu, ada pajak PPN ya, itu termasuk ke sini atau tidak Bu Yeni kurang tahu. Nanti insya Allah dari kakak-kakak pajak yang lebih tahu ya, seperti itu. Sangat bangga sekali karena hari ini tanggal 25 Agustus 2021 seluruh KPP pajak melaksanakan pajak bertutur ya se-Indonesia ya. Dan di Kota Bandung alhamdulillah Arafi yang terpilih, SD Arafi yang terpilih. Mudah-mudahan nanti ilmu yang baru yang akan kalian dapatkan bermanfaat untuk diri kalian pribadi, untuk keluarga, dan khususnya untuk Indonesia, membangun Indonesia lebih baik lagi. Karena kalianlah nanti seperti tadi kata Pak Ferry, kalianlah nanti yang akan menjadi tampuk-tampuk pemimpin bangsa ini. Dan kalian sekarang pun telah menjadi pemimpin untuk diri kalian dengan cara memimpin dirinya untuk belajar bersungguh-sungguh. Ya seperti itu. Mudah-mudahan nanti di usia kalian yang semakin bertambah, kemudian kalian pun berubah dari statusnya pelajar menjadi pengusaha mungkin, ataupun menjadi direktur, ataupun menjadi apapun yang kalian nanti sandang ke depan, profesi apapun nanti, kalian termasuk warga negara Indonesia yang baik dan taat pajak. Seperti itu mungkin ya salah satu tujuannya ya, mengapa sih dari kecil sudah di edukasi tentang pajak ini. Nah, ilmu itu datang bisa dari mana saja ya Nak ya. Insya Allah kalau semuanya sesuai dengan tuntutan agama Islam, kita harus melaksanakannya. Dan salah satunya kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, yaitu tadi sekali mengenal selamanya bangga ya untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Ibu akan menitipkan kepada kalian, simak baik-baik ilmu yang akan kita dapatkan sekarang. Insya Allah akan sangat bermanfaat dan kalau nanti akan bertanya dan sebagainya ada waktunya ya kakak ya. Ya nanti tunggu waktunya. Jadi nanti biarkan dulu ketika kakak-kakaknya memberikan informasi, kalian dengarkan baik-baik. Kalau ada yang penting-penting boleh kalian catat juga ya. Kalian catat supaya ingat ketika lupa lagi bisa mengingat, melihat lagi catatannya. Kemudian nanti tuh tadi Bu Yeni kedatangan Ibu dan Bapak dari KPP Madya 2 ke sini ngasih hadiah buat kalian. Mana nih Bu Dewi, lihatin ke hadiahnya Bu Dewi.
ngasih hadiah buat kalian. Nanti insya Allah akan dibagikan ya ketika ada drive-thru yang kedua, sekalian membagikan bahan ajar untuk kalian. Nanti titipannya akan Ibu Bapak Guru kasihkan kepada kalian. Kenang-kenangan. Terima kasih untuk KPP Madya 2 Bandung. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaannya memilih SD Arafi. Kemudian terima kasih juga akan berbagi ilmu kepada anak-anak dan kepada kami juga guru-guru. Masih banyak hal-hal yang belum kami ketahui tentang pajak, dan terima kasih juga atas merchandise-nya. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses dari awal sampai akhir, dan tujuan utama dari pajak bertutur ini bisa tercapai. Itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yeni Cestriani selaku Kepala Sekolah SD Arafi atas sambutannya dan pesan-pesannya untuk adik-adik semua. Oke, selanjutnya kepada Pak Ferry dan Bu Yeni, jika apabila ada kegiatan lain, dipersilakan ya Bu, Pak. Ya, terima kasih Kakak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Yeni, terima kasih teman-teman semua. Ya, izin live dulu ya. Ya Pak. Ya, Pak. Mangga, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Adik-adik masih pada semangat kan ya? Masih. Masih. Oke. Tes jargon dulu kali ya, takutnya lupa jargonnya. Boleh dites? Boleh? Boleh. Boleh, Kakak. Boleh. Oke. Pajak bertutur 2021. Sehari mengenal, selamanya bangga. Mantap. Mantap. Semangatnya luar biasa sekali adik-adik semuanya. Oke, adik-adik, kakak tuh dapat bocoran nih katanya adik-adik semuanya kan kelas 5 nih. Kelas 5-nya ada 3 kelas ya. Ada kelas 5 Love, ada 5 Joy, sama 5 Peace. Nah, katanya setiap kelas itu punya yel-yel masing-masing ya? Gak ada yang jawab? Ada ya? Enggak, Kak. Ada ya? Boleh nggak sih kakak di sini ngedengar atau ngelihat nih semangatnya adik-adik buat yel-yelnya masing-masing kelas? Boleh ditunjukin? Dimulai dari masing-masing kelas ya, dari kelas 5 Love dulu mungkin ya. Mungkin Ibu Bapak Guru Wali kelasnya boleh memandu biar adik-adiknya lebih kompak dan semangat. Oke, coba apa anak-anak? Wah, itu Hafiz. Apa Hafiz? Apa ya yel-yelnya? Ada nggak yel-yelnya? Ada yang punya Oh, ide? ada ya? Enggak. Hafiz, coba apa? Dari tadi tangannya gini-gini terus. Apa, Nak? Ya. Arafi juara. Arafi juara. Ya, itu jargon sekolah ya. Yuk, boleh anak-anak kita bilang sama-sama. Boleh semuanya di-unmute. SD Arafi. Arafi juara. Gitu, kasih Pak. Siap. Jadi jargon ya, bukan yel-yel. Tadi kakak kira yel-yel tiap kelas, tapi ternyata jargon sesekolah ya. Oke, sekali lagi deh kakak yang tes, boleh nggak? Tadi apa? SD Arafi aja ya panggilnya? Coba ya. Di-unmute boleh teman-teman, adik-adik semua. Oke. SD Arafi. juara. Oke, luar biasa. Terima kasih ya adik-adik dan ibu guru juga sudah memimpin jargon sekolahnya. Luar biasa. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya mungkin ya, Bu. Selanjutnya itu ada games dulu. Sebelum ada penyampaian materi, kita punya games. Gamesnya itu sebenarnya sederhana sih. Mungkin Kak Suci boleh dibantu. Nanti akan ada link yang dikirim di chat. Ada Kak Suci? Ada Kak, sebentar ya. Iya. Jadi gamesnya itu mana nih? Oke, gamesnya itu sederhana. Kakak mau tanya nih, adik-adik tuh ada yang tahu nggak sih apa itu pajak? Nah, kalau adik-adik ada yang tahu nih, Kak, aku tahu pajak itu apa gitu ya.
Boleh. Tapi jangan dulu disebutkan. Kak Suci akan kirim link di chat. Betul, Kak Suci? Mana ya? Nah, Kak Suci udah kirim link di chat www.menti.com, boleh diklik. Adik-adik yang bisa klik boleh diklik. Nanti diisi di situ apa sih yang adik-adik tahu tentang pajak. Boleh ya? Coba diisi. Mana ya? Ada yang udah bisa akses webnya? Atau ada yang masih ada kendala? Gimana? Rafa 5 Love jawab, iuran kepada negara. Iya, betul. Tapi boleh diisi di link yang ini? Iya, jadi adik-adik itu linknya boleh diklik. Diklik Nanti dulu di ya. situ ada isian, tinggal diisi aja. Nah, ini udah ada yang ngisi nih tuh. Ada isian, kira-kira pajak itu apa sih yang ada di pikiran adik-adik sekarang aja gitu. Betul. Ini jawaban adik-adik tuh bakal muncul di layar nih. Iya, ini baru Ayo, ada 2 jawab nih, aja. ayo. Ada yang jawab pembayaran atau semacamnya. Wah, Betul. Ada lagi? ada lagi. Iuran pada negara, kontribusi. Wah, Ada lagi, pajak adalah kontribusi, betul. Pembayaran atau semacamnya. Oke, ayo, ada lagi yang jawab? Kasih Pak izin ke toilet, ya boleh. Ada lagi, pas diklik butuh akses? Enggak kok, Dek. Alfandra. Diklik aja, boleh langsung diisi. Pembayaran, iuran kepada negara, kewajiban warga negara. Oke. Ada lagi? Masih ada yang jawab? Atau udah jawab semua nih? Jawabannya sama? Pembayaran atau semacamnya. Oke, kalau gitu langsung aja deh. Adik-adik di sini ada yang berani nggak ngobrol sama kakak-kakak di sini buat menyampaikan pendapatnya apa itu pajak secara langsung di sini. Nanti yang berani bisa dapat giveaway loh dari kakak-kakak. Nanti giveaway-nya dikirim langsung ke alamat rumah kalian. Ada yang berani nggak? Kalau Giveaway-nya berani, apa dulu, Kak? aduh. Giveaway-nya ya nanti lihat aja. Ayo dong, ada yang berani nggak? Ngobrol tentang apa, Kak? Itu menjelaskan adik-adik tuh berpendapat pajak itu apa sih? Mungkin boleh dijelasin langsung nih di Zoom-nya. Nggak usah ke webnya. Apa itu? Pajak adalah pembayaran wajib kepada negara untuk membuat negara lebih baik. Bentar. Itu ngomong apa ya? Mana? Pajak adalah pembayaran. Satu-satu dulu ya. Mungkin dari yang raise tadi hand siapa? dulu. Bandung. Yang raise hand dulu. Raise hand dulu Oke. ya. Raise hand dulu. Yang kalau udah dipanggil baru ya. Oke, yang raise hand yang pertama ada Raka Pandu 5 Joy. Raka Pandu. Oke, apa menurut Raka? Oke, halo Raka. Pajak itu adalah ini apa? Seperti kita membayar sesuatu barang setiap tahun atau beberapa tahun untuk nanti dipakai oleh negara untuk sesuatu, misalnya apa, untuk membuat negara menjadi lebih baik, yang seperti Banu tadi bilang, aku konspirasi tadi. Oke. Siap, Wah, betul jawabannya banget. keren. Good, Jack. Kapan Ya. Iya, keren ya, udah pintar. Oke. Buat adik Lanjut. ada lagi mungkin satu orang lagi boleh ya? Boleh dari masing-masing kelas aja ya. Tadi dari Joy, sekarang boleh dari yang kelas Peace atau Love. Mana nih yang Mana ya? Raisa dari kelas apa dia Raisa? Dari kelas apa? 5. Belum kedengar Raisa?
5 apa? 5 Joy. Oh, 5 Joy Oh, 5 juga. Joy juga. Gimana nih Kak Rahma? Gak apa-apa? Boleh, Ya, nggak boleh, apa-apa. nggak apa-apa, boleh. Coba dari Boleh Joy, jadi ya, ada bisa berdua. Kakak. Ya, silakan dia. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk Pungutan wajib untuk rakyat untuk negeri ya. Oke, luar biasa. Oke, Betul sekali. hebat. Hebat banget ya. Satu lagi mungkin ya. Satu lagi Oke. dari Polres. Yang Ini lesen ketiga tuh siapa? Siapa? Ini ya. Keisha 5 piece. Ya, boleh. Silakan, boleh. Halo, Pajak. Keisha. Iya, halo. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi. Luar biasa jawabannya. Betul sekali, Keisha ya. Hebat-hebat. Kayaknya ini udah baca-baca dulu nih. Luar biasa emang semangatnya adik-adik semua. Oke, udah 3 orang cukup dulu ya. Mungkin adik-adik masih pada penasaran apa sih pajak itu atau gimana sih caranya bayar pajak. Nah, nanti penjelasan lebih lengkapnya akan disampaikan nih oleh rekan kakak. Itu ada Kak Suci dan Kak Rahma. Untuk Kak Suci dan Kak Rahma, dipersilahkan. Kak, aku mau. Oke, kasih Pak. Terima kasih. Oke, baik Kak Siva, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat pagi adik-adik. Kita kenalan dulu ya. Sekarang kita bakal bahas tentang materi generasi muda sadar pajak. Jadi kita di sini akan kupas tuntas tentang tadi apa itu pajak yang udah disampaikan sama adik-adik. Rata-rata udah bener ya semuanya, udah mirip-mirip, tipis-tipis, udah mau mendekati pengertian pajak. Di sini akan dijelaskan oleh saya, Kak Suci, juga ada teman satu lagi, yaitu Kak Rama. Halo. Halo. Ya, jadi nanti kita berdua akan memandu untuk materi generasi muda sadar pajak ini. Jadi nanti ini bentuknya cerita. Yeah. Jadi di sini ada 3 tokoh. Yang pertama ini ada anak kecil yang kaos biru namanya Pijar, lalu ada mamah dan papahnya gitu ya. Jadi kita simak ya teman-teman, jadi biar nanti kita bisa paham apa itu pajak dari cerita ini. Nah ini nggak ada background-nya ya, jadi ini ceritanya di hari Minggu yang cerah gitu ya. Ya, hari Minggu ya, bukan hari sekolah Minggu ya. nih. Nah, ini ada Pijar yang masih mengantuk. Dia bosan gitu kan hari Minggu. Aduh, ngapain ya? Terus jalannya loyo. Dia jalan ke dapur cari makanan. Masih terlihat bosan ya di sini ya Pijar ya. Nih Nah, Pijar ini ibunya. akhirnya iya. Ibunya datang terus nanya kenapa Pijar hari Minggu libur tapi kok murung, bosen gitu ya, males-malesan, nggak semangat. Oh, Pijar ternyata bosan karena nggak boleh kemana-mana ya, karena lagi pandemi. Memang kita udah lebih dari setahun nggak kemana-mana ya, nggak pergi jauh ya, sekolah dari rumah, terus mainnya juga sama teman-teman paling via video call ya. Cuman main sama saudara-saudara aja yang ada di rumah ya. Ternyata itu ya alasannya Pijar itu kenapa lemes sama bosen gitu. Karena dia ini mungkin udah jenuh. Nggak kemana-mana itu. Biasa main-main. Mungkin adik-adik juga pada kangen ya ke sekolah ya? Ada yang kangen sekolah nggak? Kangen ya? Ya. Ketemu langsung sama teman-teman gitu ya, bisa main bareng gitu. Kalau sekarang kan kita lihatnya cuman dari laptop terus ya. Iya, lihat teman-temannya mukanya dari virtual ya. Oke, ya, terus nggak bisa jajan ke kantin ya? Betul, ya, kita harus di rumah. Tapi apapun itu, kita harus tetap bersyukur ya adik-adik. Karena kita masih diberi kesehatan,
kita dapat rezeki yang cukup, kita masih bisa menjalani hari-hari dengan sehat dan bahagia gitu ya. Kita harus tetap bersyukur walaupun tidak bisa kemana-mana. Nah, terus Pijar jadi nanya nih, kenapa ya kita harus di rumah terus? Ada yang bisa jawab kenapa sih kita sekarang harus di rumah? Gak boleh keluar-luar. Demi keamanan Demi keamanan. Demi keamanan keluarga. Wah, hebat ya. Pak Is boleh mau ngomong? Silakan Pak Is, raise hand. Kenapa nih kita harus di rumah? Coba kenapa harus di rumah? Coba satu orang ada yang bisa? Karena untuk menjaga kita dari penyakit. Menjaga kita dari penyakit. Iya, Iya, betul. Itu siapa betul tadi ya. yang bilangnya? Gak kelihatan. Rafan 5 piece, tolong Rafan dicatat 5 ya, piece. Kak Oke, Siva, siap. katanya nanti dia dapat giveaway nih. Oke, ada lagi yang mau bilang? Udah? Tadi Fatih. Tuh, Fatih. Oh iya, Fatih, silakan Fatih. Karena lagi di masa pandemi ini sedang ada COVID yang menular jika saling bertemu. Oh iya benar ya, ada COVID. Dia itu sifatnya memang menular ya. Kalau misalnya ketemu, kita nggak tahu orangnya itu dia bawa virus COVID atau enggak. Jadi lebih baik memang menjaga jarak. Betul sekali Fatih. Terima kasih. Ada lagi nih yang masih raise hand. Raka Pandu. Silakan Raka. Agar COVID-19-nya tidak menyebar dan juga tidak, ya pokoknya nggak menyebar lah. Iya, oke, benar sekali. betul. Satu lagi Geraldine, silahkan nih. Ceweknya Geraldine. PPKM, jadi kalau misalnya bertemu sama orang, nanti kalau orangnya yang kena COVID, nanti kita bisa kena COVID juga. Iya, benarnya lagi PPKM ya katanya, kata Geraldine tuh PPKM. Apa Kak Suci singkatannya PPKM? Pembatasan. Ya benar, lagi PPKM. Ada pembatasan ya. Benar jawabannya. Oke. Jadi di sini kita lanjutin Pijar ya. pun akan jelasin. Jadi kenapa kita harus ada diem di rumah sekarang. Karena betul seperti jawaban dari adik-adik tadi, kita kan sedang dalam pandemi virus COVID-19 ya. Jadi nggak cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Jadi memang setiap negara itu punya kebijakannya masing-masing. Ada yang PPKM ya, itu tadi bahasanya. Intinya kita harus stay at home gitu ya. Harus sebisa mungkin menjaga jarak dan agar mengurangi penyebaran virus COVID-nya. Jadi ya seperti adik-adik gitu. Jadi sekarang kalau kakak-kakak misalnya kerja di rumah, WFH gitu namanya. Kalau adik-adik belajar dari rumah gitu. Pembelajaran jarak jauh, PJJ ya namanya. Pembelajaran PJJ, jarak ya, atau kemarin LDL ya namanya. LDL. Oke. Gitu. Nah, ini ada ayahnya nih. Ayahnya Pijar datang. Mau kemana nih ayah? Ayahnya mau pergi vaksin. Nah, di sini Pijar nanya lagi, kenapa sih ayah ikut vaksin? Kan biasanya yang ikut vaksin bayi atau anak-anak. Imunisasi gitu kan. ya. Imunisasi. Nah, vaksin itu bermanfaat agar pandemi ini segera berlalu. Jadi kalau kita kena vaksin, kekebalan tubuh kita menjadi meningkat gitu. Jadi diharapkan memang pandemi ini akan cepat berakhir. Betul. Ya, tapi Pijar masih protes ya? Iya, kenapa sih katanya buang-buang uang? Emang vaksinnya bayar nggak sih? Oh, vaksin ternyata nggak bayar. Adik-adik vaksin itu ditanggung ya sama negara. Jadi semua orang nanti bisa vaksin kalau udah di atas 12 tahun ya. Adik-adik di sini belum 12 tahun ya. Masih 11 ke bawah. Jadi belum bisa vaksin. Nah, buat kakak-kakaknya nanti yang SMP dan yang sudah dewasa baru bisa vaksin. Dan itu ditanggung ya sama negara gratis vaksinnya. Iya, uangnya dari mana nih? Negara punya banyak uang dong ya kalau gitu bisa bayarin vaksin. Nah, ini dia jawabannya yang tadi kakak-kakak tanyakan. Uangnya itu berasal dari pajak yang kita bayar, ya.
Nah, manfaat dari pajak itu ada banyak ya selain dari vaksin. Kalau vaksin kan memang saat ini sangat diperlukan oleh negara ya untuk menghentikan pandemi. Pajak juga bisa digunakan kalau adik-adik misalnya berangkat sekolah atau pergi kemana, itu kan jalannya bagus ya. Nggak ada bolong-bolong, nggak ada rusak. Itu dari uang pajak juga. Terus adik-adik bisa sekolah. Dan banyak juga fasilitas-fasilitas, misalnya ada taman-taman atau ada hal-hal fasilitas publik yang bisa adik-adik nikmati, itu juga dari pajak. Benar. Nah, bantuan kuota belajar online juga ya, ada ya. Mungkin adik-adik juga dikasih tahu sama bu gurunya buat ngasih nomor adik-adik sendiri atau nomor ibunya ya, atau nomor ayah buat dikasih kuota belajar nih dari pemerintah. Pemerintah juga itu bayarin kuota untuk belajar online untuk anak-anak sekolah gitu. Itu juga uangnya dari pajak ya. Nah, jadi apa sih pajak itu? Jadi di sini ayahnya Pijar mau jelasin. Pajak itu sebenarnya apa ya? Nah, ini jawabannya. Jadi tadi jawaban adik-adik sebenarnya sudah mirip-mirip. Jadi pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh warga negara. Misalnya di sini ayahnya Pijar lagi usaha, ada penghasilan, nah itu ada pajak yang dibayarkannya. Jadi setiap orang yang punya penghasilan, dia berkontribusi ke negaranya lewat pajak ya. Apapun profesinya ya, bisa pengusaha, bisa pegawai negeri, bisa dokter, bisa pengacara gitu ya, yang punya penghasilan. Nah, dia bisa bayar pajak gitu. Dan pajak ini dikumpulkan dari uang rakyat dan digunakan lagi untuk rakyat. Jadi misalnya kita bayar pajak untuk bangunan, untuk jembatan, untuk hal lainnya yang fasilitas umum ya, yang biasanya digunakan oleh bersama. Jadi sebenarnya kalau bayar pajak ini manfaatnya nggak bisa kita dapatkan langsung. Tidak seperti adik-adik kalau misalnya beli es krim, adik-adik langsung dapat es krimnya saat itu juga gitu. Kalau pajak enggak. Kalau adik-adik misalnya bayar pajak sekarang atau orang tuanya bayar pajak sekarang, manfaatnya nggak bisa langsung sekarang, misalnya langsung bisa nikmati ada jembatan gitu, tiba-tiba jadi, nggak bisa. Jadi bentuknya jangka panjang dan memang bermanfaat untuk banyak orang ya, nggak cuma untuk diri sendiri aja. Gitu ya, Kak Rahma? Iya, betul. Jadi tadi juga dari jawaban adik-adik udah tahu ya itu iuran, pajak itu kontribusi. Tapi yang perlu diingat pajak itu ada aturannya ya. Jadi berdasarkan peraturan, nggak kayak preman di pasar yang suka malak, itu bukan pajak sih ya. Kalau misalkan di pasar-pasar ada yang suka narik pajak, nah itu mah bukan, itu mah palak namanya, bukan pajak. Kalau pajak itu ada aturannya ya. Jadi ada batasan tertentu seseorang itu harus bayar pajak gitu. Kalau penghasilannya memang sudah di atas penghasilan tidak kena pajak, baru dia bayar pajak. Seperti itu, Kak. Ya. Gitu. Jadi kurang lebih udah paham ya, seperti itu arti dari pajak secara umum. Nah, pertanyaannya kalau anak SD gini bayar pajak nggak ya? Bayar nggak ya? Kalau masih sekolah. Ada yang mau jawab, ada yang chat. Silakan lewat chat juga boleh. Oh, Fadil. Silakan Fadil tuh raise hand. Anak SD bayar pajak nggak? Silakan, Fadil. Enggak bayar katanya. Benar ya, kalau misalkan memang belum punya penghasilan, anak SD nggak usah bayar pajak, gitu ya. Nanti aja kalau kalian udah besar, udah jadi pengusaha atau profesi yang lain, udah punya uang sendiri, nah baru kalian kontribusi. Saya mau kontribusi dong buat negara dengan bayar pajak, gitu ya. Oke, dengan bayar pajak. Kewajiban bayar pajak itu baru ada nanti ya setelah misalnya adik-adik punya penghasilan sendiri, adik-adik bisa berkontribusi melalui pajak untuk bisa membantu negara biar bisa fasilitas umumnya biar bagus-bagus semuanya, pembangunan negaranya juga bagus. Dan rasa aman ya, rasa aman juga berasal dari pajak ya. Misalnya ada polisi, ada alat-alat senjata dari bapak-bapak TNI, tentara, itu juga dari pajak ya. Betul. Oh iya, dan yang pajak itu kan ada pajak penghasilan, sama ada, tadi kan ada yang nanya, Bu Gurunya mungkin ada yang masih bingung, kalau pajak kendaraan gimana, pajak mobil? Nah, itu memang pajak juga, cuman memang pengelolaannya berbeda ya. Kalau pajak penghasilan itu dikelola oleh pemerintah pusat.
Kalau misalkan seperti pajak kendaraan, pajak bumi bangunan, itu dikelolanya oleh pemerintah daerah. Sama-sama itu untuk membangun negara. Gitu. Hanya pengelolanya saja yang berbeda. Begitu ya, jadi ada pajak penghasilan dan ada pajak terkait kendaraan, rumah gitu. Oke. Terus jadi apa nih yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita masih sekolah? Terus kontribusi kita apa? Kan kita nggak bayar pajak ya. Sebenarnya kita sesuai dengan kondisinya sekarang. Misalnya adik-adik ini kan masih kelas 5 ya, kelas 5 SD. Caranya adalah adik-adik mematuhi aturan pemerintah. Misalnya tadi seperti yang dibilang kan ada PPKM, kita harus mengikuti aturan pemerintah. Terus untuk tetap di rumah, atau kita juga bisa melalui cara belajar yang rajin. Itu juga sebagai bentuk kontribusi terhadap negara. Kalau kalian belajarnya rajin, nanti betul. Otomatis bisa mencapai cita-cita nanti di kemudian hari, dan juga nanti bisa, jika sudah berpenghasilan, juga bisa berkontribusi melalui pajak. Iya, yang bayar pajak ayah ibunya ya, yang punya penghasilan gitu. Iya. Nah, kalau pajak ini kan nanti pakainya NPWP ya. Jadi nanti kalau misalnya di rumah papa mamanya boleh ditanya nanti habis acara ini, mama udah bayar pajak belum, punya NPWP enggak gitu. Jadi nanti bisa dicek ya papa mamanya punya NPWP atau enggak gitu. Iya. Wah, ada yang komen nih, masa baru lahir bayar 2 juta kan? Oh, enggak ya. Masa baru lahir enggak bayar pajak dulu ya. Jadi sekarang mah cukup untuk mengenal aja, kenal apa sih pajak gitu ya. Jadi beda loh sama palak ya, bukan palak tapi ini pajak ya. Oke. Lanjut ya Kak Uci. Oke, ya yang penting semangat belajar ya. Jadi udah jelas ya pajak itu apa, gunanya apa saja, dan yang harus bayar pajak itu siapa saja gitu ya. Udah dijelaskan tadi oleh ayahnya, dan ayahnya tadi vaksin gitu. Hati-hati ayah, Fijar udah ngerti sekarang ya pajaknya itu seperti apa. Iya. Nah, dari cerita tadi ada yang bisa rangkum nggak? Misalnya, oh pajak itu apa, yang bayar siapa, dan untuk apa? Boleh? Dia Alfian. Pajak itu merupakan iuran yang dibayar oleh warga Indonesia, dan uang tersebut akan digunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Iya, betul. Dia dari kelas apa? 5 apa? 5 loh. 5 loh. Ya, makasih dia. Ya, betul ya, seperti itu. Jadi pajak itu dari kita untuk kita lagi. Ini Geraldine nih, raise hand lagi. Silahkan Geraldine, mau berpendapat. Jadi kalau pajak itu tuh hanya boleh yang sudah kayak berpenghasilan. Nah, terus pajak itu adalah iuran untuk negara yang harus dibayar untuk negara yang akan dibuat lagi untuk beberapa fasilitas. Iya, betul banget Geraldine. Oke. Hebat-hebat nih anak nih. Iya. Ada pinter-pinter. Oke, ini ada yang pertanyaan nih yang masuk dari Rafa nih. Kalau orang yang kurang mampu harus bayar pajak enggak? Enggak ya. Yang ada penghasilan, yang penghasilannya di atas, kan ada namanya penghasilan tidak kena pajak. Nah, itu kalau misalkan penghasilannya di atas itu, di atas sekitar 4.500.000 sebulan, baru itu bayar pajak biasanya. Kalau sama Sazfa nih, Kak, kalau bayar pajak berapa minimal? Minimalnya sesuai dengan penghasilannya ya. Tarifnya kalau misalkan sekarang ada pajak UMKM namanya, tarifnya 0,5% dari penghasilan dia gitu. Iya, jadi sebenarnya kan karena ini adik-adik masih SD gitu ya, masih belum wajib pajak. Jadi kita kenakan secara umum. Sebenarnya pajak itu nanti ada tarifnya berapa besar pajaknya, siapa aja sih, profesi apa aja juga beda-beda nanti cara hitung itu pajaknya. Ada aturannya ya, betul. Ada peraturannya jadi nanti sendiri. Kalau udah SD atau SMP atau SMA juga pasti nanti akan dipelajari lebih jauh lagi cara hitung pajaknya ya. Iya. Kak, apa yang terjadi bila kita tidak bayar pajak?
Wah, negara kekurangan uang jadinya buat bangun fasilitas dan sebagainya, dan kita harus mengutang lebih banyak gitu ke negara ke pihak lain, ke luar negeri kalau kitanya nggak bayar pajak gitu. Obat-obatan, terus jalan juga bisa rusak, jembatan nggak ada yang benerin. Itu juga karena pajaknya, kalau nggak bayar pajak nggak ada tuh uang buat benerin itu semua. Ya betul. Ini Sasba nih ngasih chat, katanya pajak adalah iuran yang dibayar warga negara Indonesia dan uang itu digunakan oleh negara untuk membangun fasilitas negara, dan yang bayar pajak hanya yang mampu dan punya penghasilan. Iya benar banget Sasba. Ya nggak apa-apa, Sasba mungkin nggak bisa ngomong langsung ya lewat chat, ya nggak apa-apa. Terima kasih Sasba pendapatnya. Rafan, dulu nenek aku kerja di kantor pajak. Wah iya Rafan, berarti dulu neneknya PNS ya. Iya betul. Nanti mungkin ada adik-adik juga yang nanti suatu hari mau jadi pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan, di Direktur Jenderal Pajak bisa juga. Siapa tahu ya. Ada nggak yang mau jadi petugas pajak? Enggak? Kayaknya jadi YouTuber ya? Maunya jadi apa nih? Mau jadi polisi, iya. Aku pengen jadi atlet bulu tangkis. Oh, mau jadi atlet bulu tangkis. Ini Pak, yang Ibu. Oke, iya. Untuk cita-cita terserah kalian ya. Boleh jadi TNI, jadi apapun. Insya Allah berguna semuanya ya. Insya Allah apapun pekerjaannya, yang penting halal gitu ya. Dan bekerja dengan baik gitu ya, supaya bisa berkontribusi buat negara, buat agama gitu. Ya. Oke, Kak Uci, ada slide selanjutnya? Ini ada sedikit kuis ya. Ini kan kuisnya tadi udah dibahas ya. Iya, Pak ini Sofi bayar udah ngacung aja. Iya, chat aja. Di chat aja coba jawabnya ini apa. Chat aja ya. Apakah vaksin bayar ya atau tidak ya? Vaksin bayar nggak ya? Tidak. Wah, benar tidak. Wah, benar semua nih. Oke, jawabannya apa Kak Uci? Wah, tidak. Jawabannya di chat semua tidak. Oke. Ya, udah jawab benar semua ya jawabannya. Ya, ya. boleh. Jadi vaksin COVID itu boleh Ibu kalau ada bayar gitu. Benar, ya betul. Ya udah jam 11 ya, ada Ibu yang mau udah mau ngajar lagi ya. Boleh Ibu, tidak apa-apa. Ya, sedikit lagi. Masih ada kuis. Benar ya, jawabannya hebat. Oke. Ini juga yang siapa yang bayar pajak siapa ya? Pengusaha apa siswa SD ya? Siapa ya? Pengusaha, siswa SD, pengusaha. Wah, semoga semua jadi pengusaha ya. Amin. Amin. Betul ya? Udah betul semua ya jawabannya. Iya benar. Yang terakhir apa nih? Uang pajak digunakan untuk apa? Untuk bangun sekolah atau bangun ininya nggak jelas, rumah pejabat? Untuk gedung sekolah apa buat bangun rumah pejabat ya pajak itu? Benar, bangun sekolah. Wah, bangun sekolah, gedung sekolah. Oke, benar. Nggak ada ya benar jawab rumah pejabat ya. Benar, iya. Pejabat bayar sendiri buat bangunin rumahnya, jangan dari pajak. Sip. Oke, udah hebat-hebat. Udah hebat-hebat semua jawabannya. Udah paham ya. Iya, udah keren. Oke. Ada yang mau ditanyain? Kalau udah paham ada, semua tadi udah kayaknya ya sebagian lewat chat ya. Oke. Kita langsung kembalikan ke Kasifa. Oke, gimana adik-adik materinya? Seru nggak? Seru banget. Seru banget. Oke. Jadi nambah wawasan baru ya tentang pajak. Ya. Tadi ya. Adik-adik masih ada yang mau ditanyakan di sesi tanya jawab ini atau sudah cukup? Hadiahnya apa? Hadiahnya apa Kak Suci, Kak Rahma? Hadiahnya kalau tadi yang udah dicatat sama kita ya anak-anak yang aktif ada giveaway
barang-barang unik gitu deh, rahasia. Nanti pokoknya nyampe ke rumah ya, insya Allah. Nanti barangnya Berarti beda-beda. Beda-beda. Nanti buat anak-anak yang tadi udah Bu Yeni sampaikan, ada souvenir juga di sekolah buat semuanya ya. Semoga senang dengan hadiahnya. Oke, udah langsung terjawab ya. Udah terjawab ya. Langsung aja. Ya. Satu lagi ada post test ya. Iya, buat biar anak-anak lebih paham, kita ada post test ya. Tadi kan mungkin pas registrasi anak-anak ada ditanya tentang hari pajak. Ada yang tahu hari pajak kapan? Setiap hari. Setiap hari ya. 14 Juli. 14 Juli. Oke, ya benar, 14 Juli ya, hari pajak itu 14 Juli itu diambil dari saat pajak dimasukkan ke undang-undang gitu. Jadi sumber penerimaan negara dari mana ya, salah satunya dari pajak. Nah, tanggal 14 Juli itu dimasukkan ke undang-undangnya. Jadi dijadikan sebagai hari pajak ya. Terus tadi ada yang tahu Ibu Menteri Keuangan kita siapa ya? Sri Mulyani. Iya, benar sekali. Ibu Sri Mulyani. Oke, kita ini post testnya ya. Post testnya di link ya Kak Suci. Apa pakai kuisis? Kita mau post test pakai kuisis ya, sebentar ya. Post testnya gampang. Gampang. Insya Allah pada bisa lah. Insya Allah bisa. Ayo kita coba Kak Uci. Di kuisis ya adik-adik, mana ininya apa? Mana? Mana? Di kuisis. Pakai sebentar. kuisis ya. Pakai kuisis nanti ada kodenya. Iya. Belum deh. Sudah kelihatan kodenya? Ayo dicoba kuisis. Di kuisis. Kodenya 951745. 951745. Udah ada yang gabung belum nih? Pakai nama sama kelasnya ya, jangan lupa ya. Jadi Ya. nanti kan Wow, udah banyak yang akan gabung dipilih nih. siapa nih yang juaranya. Nanti kan kita kasih hadiahnya biar gampang. Nama Ayo dan nih udah kelas. gabung nih, baru berapa yang Kak, gabung? kodenya tadi berapa, Kak? Kodenya berapa? Kodenya 951745. 951745. 951745, oke? Udah pada gabung belum nih? Ada berapa nih yang gabung? Ada berapa yang gabung? Udah bisa mulai? Tunggu sampai berapa ya? 21. Ada satu. Yang mau dapat hadiah aja nih ya. Iya. Ayo. 22, 23. Oke, ayo yang belum gabung 951745 kodenya ya di kuisis. 951745. Kita hitung mundur ya. Oke, sampai 10 ya. 10 terakhir. 10. 9. Tuh udah 30. Oke. 8. 8. 7. 7. 6. 5. 4. 3. 3. 2. Kita Adin bantuin ngitung nih. 1. Oke, mulai. siap. Kita mulai ya. Cuma 5 pertanyaan. Ting, ting, ting. Apa pertanyaannya? Ngitung lagi. Ayo. Wow, siapa nih? Wow. Harus cepat juga ya. Wow. Wah, Bu
main band nih, bunga 5 love. Wow. Ada yang nyalip nggak? Nyalip. Bunga 5 loh. Wah, bunga hebat nih. Nomor 1. Jihan. Oh, dibalik. Raden Halfi. Berapa nih yang Udah ya. Oke, sudah ya? Belum, masih ada. Belum, oh masih. 10 orang lagi belum selesai. Oh, oke. Ada yang bisa nyalip? Orang lagi. Kuisnya wajib nggak ya? Ya kalau bisa ikut ya. Kita ambil berapa orang? 5 ya? 5 ya? 5 ke atas ya? Ya, Raden Halfi dari 5 piece ya? Ya. Bunga 5 love, Rio Busam 5 piece, sama Jihan 5 joy. Sama dia 5 love. Oke. Yeay. Nanti ditunggu hadiahnya ya. Ke alamat ya. Oke, udah itu aja ya kuisnya. Terima kasih adik-adik ya sudah ikut menyimak. Kita kembalikan lagi ke Kak Siva. Hore, selamat ya buat 5 orang pemenang kuis tadi. Ditunggu ya hadiah giveaway dari kakak-kakaknya. Oke, adik-adik gak kerasa nih, kayaknya kita sudah hampir di penghujung acara. Tapi Kak Siva pengen deh ada 1 atau 2 orang gitu yang bisa berani menyampaikan kesan-pesannya mungkin ya di Zoom ini sebelum kita berakhir atau berpisah mungkin ya. Ada nggak adik-adik yang berani untuk Oke, langsung biar Raisa udah raise hand. Udah, Bia sama Fadil aja ya. Bia sama Fadil, oke. Terima kasih Kak, sangat menginspirasi sekali. Ceritanya seru. Oke, makasih Bia. Makasih ya Bia. Fadil boleh? Terima kasih Kak, sangat seru dan sangat menginspirasi saya untuk membayar pajak. Oke, ya Fadil semoga nanti jadi pengusaha ya. Ya bisa bayar pajaknya ya, gede. Nanti kalau udah dewasa buat bayar pajak ya. Iya. Oke, terima kasih ya adik-adik semuanya atas partisipasinya hari ini. Iya, nggak kerasa ya Kak waktunya. Waktunya udah lewat nih, mohon maaf. Jadi nggak bisa semuanya yang raise hand ngasih pendapat ya. Udah mau ada kelas lagi ya. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan banyak manfaat dan ilmu yang baru ya untuk adik-adik semuanya. Saya Siva, beserta rekan-rekan dari KPP Madya 2 Bandung, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SD Arafi
atas partisipasinya dalam kegiatan pajak bertutur kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam terlaksananya kegiatan hari ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya dan sampai bertemu di kegiatan pajak bertutur tahun depan. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. 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 Dadah. Terima kasih ya. Nggak apa-apa. Dadah. Assalamualaikum. Selamat belajar kembali. Apa ya? Oke. Dadah. Ya. Terima kasih buat kakak semuanya yang sudah mengisi. Saya izin live ya, kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih ku ucapkan padamu karena padamu yang membangun segala tempat berada dari jalan raya masa kini ku tahu mengapa dirimu selalu taat.